Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Febristia, Stambuk F551 18198. Dan ini teman saya Gusti Komang Boy Saputra, Stambuk F551 18295. Hari ini kita akan belajar tentang IoT dengan proyek suhu dan kelembapan. Nah, di sini saya sudah mempunyai alat yang namanya Node MCU. Dengan alat ini kita bisa membuat sebuah proyek suhu dan kelembapan karena alat tersebut sudah bisa atau sudah disertai dengan fitur WiFi dengan satu lagi alat yang namanya DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Ini adalah kabel pin. Kabel pin ini berguna untuk menghubungkan DHT11 dan Node MCU dengan tipe ESP8266. Nah, kita akan pasang kabel pin ke DHT11. Untuk yang pertama kita masukkan di kutub negatif, yang kedua kita masukkan yang tengah, dan yang ketiga kita masukkan di kutub positif. Nah, setelah terpasang di DHT11, kita hubungkan ke board. Nah, ini boardnya Node MCU. Oke, terlihat jelas. Nah, ini ada 3 volt, ground, dan 4 volt. Untuk kabel yang pertama kita masukkan di 3 volt. Oke, yang kabel kedua yang warna coklat kita masukkan ke ground. Nah, untuk yang terakhir kita masukkan ke 4 volt. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita akan cara membuat blink. Link tersebut bisa dilihat di layar. Untuk membuat proyeknya kita bisa menekan new project. Kemudian kita bisa menuliskan nama proyeknya. Nah, untuk choice device di sini sesuaikan dengan board atau node MCU yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan node MCU dengan tipe ESP8266. Saya memilih. Kemudian untuk koneksi type-nya saya menggunakan WiFi. Jika teman-teman tidak menggunakan WiFi bisa pilih di sini ada Bluetooth, ada GSM, ada USB dan juga Ethernet. Karena saya ingin menggunakan WiFi, jadi saya menggunakan WiFi. Kemudian selanjutnya kita create. Nah, untuk menambahkan fiturnya kita bisa klik tanda tambah di sini. Kemudian kita bisa menggunakan seperti jarum jam atau juga supercard. Kita bisa menggunakan yang seperti jarum jam ini. Nah, tambah lagi. Nah, kemudian untuk mengeditnya kita bisa klik sekali. Kemudian ubah pin menjadi virtual dan sesuaikan pinnya. Saya menggunakan pin 6 dengan nilai ranknya 50 dengan label derajat Celcius. Nah, untuk title-nya saya akan memberikan nama suhu. Selanjutnya untuk kelembapan kita klik lagi pinnya kita sesuaikan untuk virtual. Tadi kita sudah menggunakan pin 6. Selanjutnya kita akan menggunakan pin 5 untuk kelembapan. Oke, dengan jumlah ranknya kita pilih 100. Nah, untuk labelnya kita menggunakan persen karena untuk perhitungannya persentase. Dan untuk title-nya kita buat menjadi kelembapan. Kembali. Nah,
Untuk melihat koneksi internet, koneksi dari node MCU ke handphone kita bisa lihat dengan melalui koneksi internet. Selanjutnya saya akan membuat kode program dari node MCU. Pertama-tama kita harus membuka email yang telah diberikan pada aplikasi Blink, yaitu dengan kode autentikasi. Nah, buka. Nah, Blink sudah memberikan kode autentikasi, yakni kita copy kode autentikasi tersebut, kemudian kita buka halaman linknya ini, halaman webnya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman web dari Blink tersebut. Kemudian di sini ada menu fitur-fiturnya, ada koneksi, ada auto token, ada contohnya. Nah, di sini untuk authentication token kita pastikan token yang telah kita copy dari email tersebut. Kopikan, kemudian pilih jenis. Untuk contoh, pilih jenis DHT11 karena saya menggunakan tipe sensor dengan DHT11. Nah, selanjutnya kita tinggal mengcopy semua kode program yang telah diberikan oleh Blink tersebut dengan cara ada di bagian kanan, kita bisa pilih menyalin contoh. Kemudian kita buka aplikasi dari Arduino-nya. Nah, lalu kita buat baru ya. Buat baru, kemudian hapus ini, terus pastikan ke aplikasi Arduino tersebut. Nah, selanjutnya pada SSID dan juga password kita menggunakan hotspot kita. Nah, di sini untuk SSID-nya kita tuliskan nama dari hotspot kita. Saya menggunakan nama hotspot Gusti dengan passwordnya 1-9. Nah, jangan lupa juga untuk bagian serial begin kita harus sesuaikan dengan port yang terhubung di sini. Nah, kita lihat di sini dia terhubung dengan port yakni port COM6. Kita sesuaikan port COM6. Nah, di sini dia menggunakan boot 115200. Kita harus sesuaikan juga dengan di sini serialnya. Kita ganti 11. Nah, selanjutnya untuk menambahkan library dari DHT11 dan juga Blink dan juga library dari ESP8266, kita bisa menambahkan library-nya pada menu sketch, kemudian include library, kemudian next library. Nah, tunggu sampai selesai menginstal semua. Nah, di sini kita ketikkan DHT11. Nah, di sini tinggal perlu install. Ini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal perlu install. Teman-teman tinggal install. Untuk SP-nya juga kita ketikkan ESP 266. Nah, ini bisa teman-teman install library tersebut. Setelah terinstall library tersebut, dan jangan lupa untuk menyesuaikan juga di sini. Untuk upload speed kita sesuaikan untuk harus sama dengan dari yang ini tadi, yang di sini, yang di serial begin-nya. Nah, untuk
portnya jangan lupa kita harus sesuaikan port 6 dengan CPU frekuensi kita muat 80. Nah, ini untuk untuk board dari node MCU saya menggunakan node MCU 1,0 ESP12E modul. Nah, selanjutnya kita simpan atau langsung upload. Bisa mengupload dengan cara skip baru unggah, kemudian simpan. Suhu project, suhu dan save. Nah, tunggu dia selesai mengimpor semua file program tersebut ke board node MCU. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kita bisa juga melihat di COM6 tadi. Ini kita bisa melihat semua outputan dari proses upload ke node MCU. Ya, ada pemberitahuan output node MCU berhasil diupload. Nah, kita sudah di hasil percobaan. Kita akan buktikan apakah berhasil proyek suhu dan kelembapan ini. Nah, kita membuktikannya dengan solder yang panas. Tuh kita bisa perhatikan derajatnya makin naik, kelembapannya makin turun. Nah, dengan hasil percobaan ini kita bisa nyatakan bahwa proyek suhu dan kelembapan yang kita buat telah berhasil. Yeay, terima kasih. Oke.